basmalah, la haula la quwata illa billah hil al-lazim. Tiada daya upaya atas kehendaknya Allah belum bisa bicara nih, yaitu kun, tak bersuara. Dia kada berkata-kata, kada bernama, kada wujud. Hanya dia berkata dengan lillahi ta'ala. Niat kita, iman kita. Apabila kita kada memiliki iman, berarti kita hamba siapa? Jangan-jangan hamba serakah yang mengikuti ajajil itu. Jangan-jangan anak menjadi manusia berbentuk dajjal alias buta hati tapi mata terbuka untuk mencaci maki orang. Janganlah. Kemarin ada di sana lu kesini bertanya, wahai di sana aku aja, presiden itu yang bagus yang mana kena aja? Anies kah? Ginanja kah? Prabowo kah? Dan lain-lain. Tapi kadang jawab kena aja pian isuk dangar ulun berbagi WhatsApp di media sosial ini. Jangan pian hanya mendengar aja, melihat dan berpikir belum bicara dengan kedak sapa. Kalau kedak ulun bisa berdusta. Kalau kedak pian mendangari ulun bercerita nih, kita bisa saling menyalahkan dan menggunakan. Jadi ulun jawab, di Indonesia nih, apabila masih mempunyai sifat karakter manusia itu ada yang awam dan ada yang gagal paham dan ada yang paham. Tiga. Yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang awam, meninggal tahu apa-apa, tapi yang hanya bisa mengatakan basmalah menjadi kun fayakun, terjadilah. Mengkaji batang tubuhnya sendiri, membawa Alkitabnya sendiri, kada mencontek, mencolek, mendomteng keturunan Nabi dan mentafsirkan perjalanan Alkitab saudara kita dari nenek moyang kita Adam sampai anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alias Muhammad. Persatu ajaran nenek moyang menjadi satu, yaitu kalian bersyahadat awalnya dari alhamdulillah segala puji Tuhan, bersaksi Adam bersaksi itu. Termasuk bersaksi mengatakan alhamdulillah tuh. Muhammad lah menyempurnakannya menjadi kalimat syahadat alias mengkaji diri kita. Jadilah diri kita sendiri, jangan kanan kiri, itu masuk Muhammad. Apabila manusia yang gagal paham, yang mengaku paham itu hati-hati. Apabila hanya bisa memuja-muji Alkitab saudara kita, anak peda, Jabur, Taurat, Injil, dan Quran, itu perjalanan saudara kita membawa Alkitabnya sendiri. Dia bersama lillahi ta'ala itu, niatnya selalu berdialog kepada pemilik semesta alam, amat alaminnya, alias Nur Ilah itu. Karena dia mencatat tuh, siapa yang hanya Isa Ibat kalau itu kan dilebihi oleh manusia yang menafsirkan berbeda-beda. Lalu tumbuh sendiri. Inilah tafsiran yang benar, hadis dan sunnahnya dan sabda dan dalil perkataan Tuhan, perkataan manusia, perkataan Tuhan yang mana? Kita yang membawanya dengan sejujur-jujurnya dulu, bijaksana, adil dan beradab itu yang diridhoi Tuhan. Kalau tumbuh masalah Alkitab saudara kita, karena kita gembok-gembokan ujungnya ribut masalah pegangan agama dan akidah, cara kita hidup di dunia ini untuk mengetahui Tuhan itu. Tuhan terus dicari lagi sudah Tuhan katakan kun fayakun, terjadilah wujud dalam baku kita nih. Ya kita punya niat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, jadikanlah Tuhanku wujud dalam bakaku yang dalamnya ada kolbu, selalu mengingatmu, menjadi besar apapun yang engkau kehendaki. Ya ada jatuh, anda dibahas sakit, miskin, menderita, jangan mengeluh. Dibahas kekayaan, jangan pemalas. Masuk tuh. Jadi ulun jawab, di Indonesia ini walaupun berganti-ganti presiden, kalau masih belum dibenahi akhlakul karimah kita alias tingkah-tingkah laku kita yang bijaksana, adil dan beradab, anak selalu tumbuh dan menang sendiri, karena bisa maju Indonesia nih. Kenapa semua yang memegang agama selalu tumbuh mengikuti kancah politik untuk menjadi mengusung pemimpinnya? Lalu agama A sampai Z, pilihlah agama kami yang seiman. Dia mengatakan agama kami dan seiman itu berarti inya mengetahui iman seseorang tuh. Iman kita sendiri membawanya dan kita sendiri, yaitu lillahi ta'ala itu. Iman kita kan bisa soal mengetahuinya. Sedangkan yang membawa kemuliaan Tuhan dari Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad, ya kok katakan inya Rasul dan Nabi. Itu hak Tuhan, kehendak Tuhan. Inya jalan muka bumi ini untuk membawa kemuliaan Tuhan. Nabi itu mulia kalau ia membawa kemuliaan Tuhan. Ya perkataan yang
jujur sejujurnya, adil, bijaksana, dan beradab. Itu. Jadi si Dimun kan pernah mengatakan ia Nabi dan Rasul, hanya pejuangnya aja. Ia Nabi Allah. Apa artinya? Manusia yang mulia tersenyum Sidin. Ya Rasulullah pejuangnya tersenyum Sidin. Apa jawaban Sidin? Itu hakun, hak dan kehendaknya, yaitu kun fayakun, terjadilah. Kita di muka bumi menjadi diri kita sendiri untuk selalu mengasihi, menyayangi. Rahmatan lil alamin Allah tuh alias nur ilahi, semua yang punya cahaya di dalam kalbunya. Jangan kau katakan itu awalnya dari Muhammad. Ikam gagal paham, kaji dulu, lu nyalakan. Ujung-ujungnya kan bisa memuja nama Muhammad aja, tapi mencaci maki akidah orang lain. Nangis beliau. Muhammad sudah dicari dulu, sudah kita bawa. Apabila kita membawa lillahi ta'ala dan sejujurnya membawa perkataan Tuhan ini, dan bijaksana, adil, dan beradab, kita kasihi. Rahmatan lil alamin Allah itu hadap binatang, tumbuhan, jin, walau umbang, dan umbangannya, malaikat. Ya, benda-benda lain, bintang, bulan, matahari, langit, awan, air, udara, api, tanah, dan gunung, dan manusia yang terakhir kita Tuhan menjadi khalifah awalnya dari anak cucu Allah. Itulah kelompok manusia alis agama. Tujuan Muhammad itu mempersatukan anak manusia adalah selalu jujur, tunduk, taat, bijaksana, adil, dan beradab. Jadi siapapun harus menjadi pemimpin Indonesia ini, harus dia bersatu dengan hak dan kehendak Tuhan itu alis kode itu adatnya. Jangan engkau bedakan kalau menjadi presiden masalah agama itu. Iyalah, jangan engkau bawa ideologi bangsa asing masuk ke negara kita. Maunya Islam, jangan kau bawa budaya Arab ke Indonesia ini. Jadi imanmu sendiri. Apabila orang Hindu, jangan kau bawa budaya India ke Indonesia ini. Apabila engkau orang Kristen, jangan kau bawa budaya Yahudi atau orang Amerika ke sini. Paham? Jadilah bangsa kita sendiri. Di bangsa lain itu maju, kenapa? Karenanya satu akidah dan satu keyakinan aja. Anak Amerika, anak Yahudi, anak Arab Saudi, yang mana dirahmatan Allah itu, di ridha Tuhan yang mana? Tuhan itu indah kalau Tuhan itu keselamatan kalau harus Islam. Tuhan pemilik keselamatan tuh. Hil in Islam. Akulah pemilik keselamatannya, karena aku yang menciptakannya. Kau hanya menerima aja. Jangan mengaku jadi pahlawan dan mengaku Tuhan guru, kiai, ustadz, pastor, polus, pendeta, syekh, alim ulama, dan keturunan kiai, Gus, Nur, dan Buya, atau wali Allah dan keturunan Nabi. Siapa Nabi itu? Kaji dulu. Ujung-ujungnya kan bisa sombong. Hati-hati dulu. Disitulah bisa pecahan bangsa Indonesia ini kalau maju. Ayo kita duduk bersama sama masyarakat yang pernah mengkaji dirinya, yang mengalaminya. Apa tujuannya Tuhan mengatakan kun fayakun tuh? Dan manusia-manusia pilihan tuh, dari yang memang kita Adam sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad. Jangan kita tergila dengan kebencian Tuhan dan karomah Tuhan dan ilmu hikmah Tuhan. Kita semua kosong. Perhatikan, kau amati atas kehendak Tuhan. Semua manusia yang gagal paham selalu mengikuti manusia yang punya mujizat, karomah, atau ilmu hikmah. Jika tertipu dengan ujuk dan baku sendiri dalam keserakahan aja itulah untuk merasuki di dalam kolbu Baitullah, rumahku selalu untuk menghargai nur ilah itu, yaitu rahmatan Allah. Semua kita hargai yang berkehendak Tuhan. Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta, kehendak Tuhan loh. Dan Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, kehendak Tuhan loh. Dan Muhammad pun menuju ke Istul Muntaha itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan loh, pun kehendak Muhammad. Jangan kita ini tumbuh dengan sendiri masalah Alkitab seseorang, Tuhan kita mau ditafsirkan berbeda-beda. Ikam namanya karena bisa menjadi dirimu sendiri, membawa Alkitabmu sendiri. Selalu mencontek, mendompleng, mengatakan keturunan Nabi. Yalah, kan salah bagi ulun, cuma ujung-ujungnya yaitu kita bisa pemujaan aja. Wah, itu juriatnya Nabi ya. Nabi itu Tuhan yang memiliki ya. Semua kita ini kemuliaan Tuhan apabila kita taat dan tunduk atas perintah hak dan kehendaknya. Paham? Jangan mengaku ya, Lord. Kan bisa maju Indonesia nih dengan tergila-gila masyarakatnya dengan hujatan. Mana yang katakan tadi gelar itu nah? Kita ini bisa merusak air muka bumi ini, tambang-tambang di mana-mana, berdiam aja yang mengaku gelar itu lah. Itulah. Sungai Mahakam di kok pasirnya berdiam aja pemimpinnya. Kemana ya, Lord? Indonesia ini kalau masuk umur
50 tahun lagi bahkan hancur, lebur, dijajah bangsa lain. Karena kayaknya habis dikerok. Yang membawa gelar tuan guru, kiai, ustadz, pastor, polo, pendeta, syekh, alim ulama, dan harta tahta jabatan alias kerajaan sultan itu hanya berdiam aja, hanya ditundukkan oleh orang-orang yang bersifat mafia keserakahan itu. Ayolah wahai saudaraku, sesama anak cucu adalah salami, jangan kita tumbuh menang sendiri masalah agama dan akidah itu. Jadilah kita pejuang-pejuang manusia-manusia pilihan Tuhan dari nenek kita dan anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad. Karena wujud kita mendapat kita ini adalah gambaran rahmat alamin Allah semuanya. Bila kita merusak, kita juga yang menyiksa diri kita sendiri. Bala itu kita yang menghendaki, Tuhan yang menurunkan aja. Satu berbuat semua kena. Tetapi ingat, wujud kita dan baku kita ini adalah gambaran semesta alam. Paham? Apabila kita hanya berdiam aja, kita pun mendapat balanya. Yalah, surga itu 7 lapis langit dan neraka itu pun 7 lapis. Hendak minta di mana kan? Menjadilah seperti manusia-manusia yang diberi contoh dari Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad. Yang penting jangan mengaku Rasul dan Nabi. Berdiam berani aja. Paham? Bagi yang mengkaji dirinya, ayo kita bersatu untuk melawan keserakahan orang yang selalu mencontek, mendompleng, dan mengotak-atik Alkitab saudara kita dari Nuh sampai Muhammad SAW. Hendak dimutafsirkan berbeda-beda. Inilah yang benar dalilnya, inilah yang benar sunnahnya, dan ini benarlah sabda manusia itu, dan ini benar dari perkataan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak berkata-kata, hanya kita yang membawanya lillahi ta'ala. Itu niat kita hanya berkata jujur sejujurnya untuk menjaga rahmatan lillahi min Allah, agar kita bisa seperti manusia-manusia Tuhan yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Dialah membawa kemuliaan Tuhan. Insya Allah kita akan berkumpul di Albur Arwah itu, dan jasad kita dijaga Tuhan, dikasih Tuhan agar cacing belatung tidak memakan kita dengan salah tahapnya. Paham? Jadi kalau kita paham di sana, bagi yang belum gagal paham dan yang masih setengah paham, jangan ikut-ikutan kita mencontek Alkitab saudara kita. Jangan bisa mendengar, melihat, berkata, dan hanya berpikir. Jangan. Kita belum hidup zaman manusia-manusia pilihan Tuhan itu. Hanya cuma mendengar aja. Kalau yalah, kita mencari siapakah hak dan kehendak itu. Sudah kita bawa bagi yang paham mengkaji dirinya. Kita yang mengkaji diri ini hanya selalu berdiam. Apabila bagi orang pengalaman dipadahkan tersesat, gila, sinting, dajjal, kita berdiam aja, jangan dibalas. Karena yang mencaci maki itu hanya orang awam, karena mengetahui luar dan dalamnya, hanya melihat kulitnya aja. Paham? Pemimpin kita ini pun harus bijaksana kita cari. Kita benahi rahmatan Allah nih. Hendak jalur sungai, jangan diambil pasir-pasirnya disedot. Hutan-hutan jangan digunduli untuk mencari batu bara dan nikel dan emas itu. Anak cucu kita yang kesian, kita pun karena innalahi, kita mempertanggungjawabkan apa tujuan kita hidup di bawah ini. Hanya berdiam aja. Jangan kita ikutan yang membawa perkataan Tuhan dengan mengutip, mencontoh Alkitab saudara kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri ya Muhammad. Jangan ke kiri, jangan kanan. Yaitu tawakkalullah alias kalimat syahadat. Hablum minallah. Apabila kita baik, hablum minallah, insyaallah hablum minanasa. Kita kasih, kita sayangi semuanya. Anak binatang, tumbuhan, jin, lembangan dan lembangannya, malaikat, bintang, bulan, matahari, langit, awan, udara, air, api, tanah, dan gunung, dan kekayaan yang ada di bumi dan langit. Kita kasih, kita sayangi, termasuk anak cucu Allah alam. Tapi tak sutunya kita miliki. Paham? Karena kita pulang kadang bawa bapak, datang pun kadang bawa bapak. Jangan gila keserakahan canda bohongan di muka bumi ini, karena semua makhluknya diselimuti keserakahan ajajil agar kita tidak mengetahui Tuhan itu. Paham? Alhamdulillah rabbil alamin.